Oke, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Vini Alfinetti, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2019, FISIP Unpad. Nah, di video kali ini aku akan sedikit berbagi pengetahuan tentang jurnalistik nih teman-teman, yang akan membahas tentang 4 poin utama. Poin pertama, kita akan membahas tentang sejarah jurnalistik, dan yang kedua, kita akan membahas tentang mengapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang peran pers menurut Undang-Undang Pasal 3 Nomor 40. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang 4 teori pers dan negara yang menganutnya. Nah, teman-teman juga pasti ingin tahu kan penjelasannya seperti apa? Tetap tonton video ini ya. Oke, poin pertama kita akan membahas tentang sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik dunia selalu merujuk pada Akta Diurna. Apa sih Akta Diurna itu? Nah, gambarnya bisa kalian lihat di samping saya. Ini adalah Akta Diurna. Akta Diurna ini kalau menurut zaman kita itu sejenis papan informasi ataupun papan pengumuman. Akta Diurna ini juga disebut sebagai produk pertama jurnalistik yang ditemukan oleh Julius Caesar. Julius Caesar ini disebut sebagai bapak pers pertama di dunia. Nah, pada saat Julius Caesar ini berkuasa, dia selalu memerintah agar hasil sidang dan kegiatan anggotanya diumumkan pada papan Akta Diurna ini. Nah, kemudian berita tentang Akta Diurna ini semakin disebarluaskan sehingga muncul yang namanya diurnari. Apa itu diurnari? Diurnari ini adalah orang yang membuat catatan dari hasil rapat para senat kemudian dituliskan pada Akta Diurnari. Dan dari kata diurnari muncul kata diurnalis dan jurnalis yang berarti wartawan. Kemudian dalam Islam, cikal bakal jurnalistik pertama di dunia yaitu pada zaman Nabi Nuh. Oke, nah jadi aku akan bercerita sedikit tentang kisahnya Nabi Nuh. Pada saat itu, Nabi Nuh dan beserta pengikutnya yang saleh dan juga ada beberapa hewan di sana berada di dalam sebuah kapal. Kemudian, untuk mengetahui kondisi air sudah surut atau belum, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara untuk keluar kapal dan memantau kondisi air dan juga keadaan makanan di luar sana. Kemudian, sang burung dara ini melihat adanya daun dan juga ranting pohon yang muncul dari permukaan air. Dia langsung membawanya ke kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh pun membuat kesimpulan bahwa air sudah surut dan menyampaikannya kepada seluruh penumpang kapal. Atas dasar fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap sebagai pencari berita dan juga wartawan pertama di dunia. Nah, kapalnya Nabi Nuh itu juga disebut sebagai kantor berita pertama yang ada di dunia. Selanjutnya kita masuk kepada masa perkembangannya. Kegiatan tulis-menulis semakin menyebar luas pada masa peradaban Mesir. Pada peradaban Mesir ini ditemukannya teknik pembuatan kertas yang berasal dari serat tumbuhan yang bernama papyrus. Penyebaran informasi tertulis maju sangat pesat pada saat mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450. Pada abad ke-18, jurnalisme lebih merupakan bisnis dan juga alat politik ketimbang sebuah profesi. Komentar-komentar politik misalnya sudah mulai bermunculan pada masa ini. Pada tahun 1800-an muncul istilah jurnalisme kuning. Istilah ini adalah istilah yang digunakan untuk pertempuran antara dua koran besar yang ada di kota New York. Ciri khas dari jurnalisme kuning ini adalah pemberitaannya yang bombastis, sensasional, dan pemberian judul utama yang menarik perhatian publik. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk meningkatkan penjualan. Namun, jurnalisme kuning ini tidak bertahan lama karena seiring munculnya kesadaran jurnalisme sebagai profesi. Kesadaran akan jurnalisme yang profesional mendorong para wartawan untuk membentuk organisasi profesi mereka sendiri. Organisasi wartawan pertama kali didirikan di Inggris pada tahun 1883. Sedangkan pada tahun 2000-an muncul situs-situs pribadi
yang memuat laporan jurnalistik pemiliknya. Istilah untuk jurnalistik pribadi ini disebut juga dengan blog. Akhirnya nih selesai juga pembahasan tentang jurnalistik menurut versi dunia. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan tentang jurnalistik di Indonesia. Seiring era reformasi yang dikumandangkan dari Sabang sampai Merauke menggantikan era totalitarisme Soeharto, maka dunia jurnalistik kita mendapat angin yang sangat segar dalam menyampaikan informasinya kepada halayak umum tanpa takut dengan adanya ancaman dari luar. Tak kurang dari 32 tahun, dunia jurnalistik kita harus beralih fungsi menjadi corong bagi pemerintahan Orde Baru yang jauh dari kata idealisme pers sebagai kontrol sosial. Di era Orde Lama, institusionalisme pers yang berkembang pada saat itu adalah tentang bagaimana sebuah lembaga pers harus ikut melibatkan diri dalam pertentangan antar partai. Sejak pencabutan pengaturan mengenai surat izin usaha penerbitan pers dan kebebasan penyajian berita serta informasi di berbagai bentuk, pada tahun 1999 mulai disahkan Undang-Undang Nomor 40. Mulai saat itu, dunia jurnalistik kita terbebas dari pemasungan yang selama pada masa Orde Lama dan Orde Baru menjerat demokrasi pers kita. Namun, gagasan otonomi pers yang selama ini disalahartikan menjadi kebebasan pers yang tanpa etika. Hal itu terlihat dari media pers kita yang menyebarkan berita-berita tentang pornografi, kriminal, kekerasan, serta mengabaikan nilai-nilai perjuangan dan kemanusiaan. Dalam perkembangan selanjutnya, pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Jurnalisme kuning pun sempat mewarnai dunia pers Indonesia, yaitu pada saat Soeharto lengser. Judul dan berita yang bombastis mewarnai setiap halaman muka koran dan majalah. Namun, tampaknya jurnalisme kuning ini belum sepenuhnya pudar dari Indonesia. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya koran-koran yang menyuguhkan pemberitaan sensasional semacam ini. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu kenapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Jawabannya adalah karena jurnalistik berhubungan erat dengan pengolahan berita dan penyampaiannya melalui media massa. Hubungan antara komunikasi dan jurnalistik diibaratkan sebagai dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jurnalistik melakukan komunikasi massa dengan cara menyampaikan berita melalui media massa. Kemudian, komunikasi massa memerlukan jurnalistik sebagai alat untuk melakukan komunikasi. Sebab, jurnalistik adalah perkembangan dari pers dan pers adalah perkembangan dari media massa. Selanjutnya yaitu yang poin ketiga, yaitu peran pers menurut Undang-Undang Pers Pasal 3 Nomor 40. Peran pers yang pertama yaitu adalah untuk menginformasikan atau to inform. Karena masyarakat membutuhkan informasi dan ingin mengetahui tentang hal apa saja yang terjadi di masyarakat dan juga dunia. Yang kedua, peran pers ini yaitu untuk pendidikan atau to educate. Sebagai sarana pendidikan massa, maka media pers harus memuat tulisan-tulisan yang dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan bagi masyarakat yang membacanya. Dan yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers dalam mengimbangi berita-berita berat ataupun hard news dan juga artikel-artikel berbobot lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai fungsi kontrol sosial, di mana pers dalam menjalankan fungsinya baik kepada perorangan maupun kelompok dengan maksud untuk memperbaiki keadaan melalui tulisannya. Tulisan yang dimaksud yaitu membuat kritik baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada aparat negara masyarakat. Dan yang terakhir, poin keempat, kita akan membahas tentang mengenai 4 teori pers dan negara yang menganut teori tersebut. Teori yang pertama yaitu teori pers tanggung jawab sosial. Teori ini menyatakan bahwa dasar pemikiran pers harus disertai dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dan kebebasan pers dibatasi oleh dasar moral dan etika. Selanjutnya, pers harus bertindak dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan dasar hukum tertentu. Teori pers ini juga cenderung berorientasi kepada kepentingan umum. Negara yang menganut teori pers tanggung jawab sosial ini adalah negara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya, teori pers yang kedua yaitu
teori pers komunis. Teori ini menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda. Sehingga dalam hubungan dan peran pers sebagai alat pemerintahan, maka media massa harus memuat berita yang mendukung pemerintahan ataupun partai komunisme. Negara yang menganut teori ini yaitu negara Rusia, Cina, dan Korea Selatan. Selanjutnya, teori pers yang ketiga yaitu libertarian theory atau teori pers bebas. Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasan, namun sebebas-bebasnya pers dalam demokrasi liberal, pers tidak dibolehkan melakukan fitnah dan juga menyiarkan berita cabul ataupun menghujat. Negara-negara yang menganut teori ini adalah Amerika Serikat, Inggris, dan juga Argentina. Teori yang terakhir yaitu teori pers otoriter. Teori ini lahir di negara yang menganut politik fasis yang menentukan bahwa pemerintah berkuasa secara mutlak. Teori ini berpendapat bahwa kebebasan hanya milik segelintir penguasa saja. Segala cara dilakukan agar pers tidak melakukan kritik kepada penguasa ataupun pemerintah. Negara yang menganut teori pers ini adalah negara Portugal, Cina, Spanyol, dan Amerika Serikat. Nah, selesai juga akhirnya video pembahasan dari aku. Semoga videonya bermanfaat untuk